Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari narasi kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Satu Info kembali hadir untuk menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Sonia Resi Alpubi dan beserta rekan-rekan saya akan memberikan info terbaru dan terupdate. Masalah finansial menjadi ancaman bagi para pekerja di masa pandemi COVID-19. Hal ini rupanya berimbas pada meningkatnya masalah kesehatan jiwa. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Selatan, Willy Dabari SPSI mengungkapkan bahwa masalah kesehatan jiwa yang banyak ditemui adalah kecemasan tertular COVID-19 dan kecemasan masalah finansial, bahkan kehilangan pekerjaan. Melalui psikoedukasi yang diartikan pemberian edukasi, seperti tata cara penyelesaian masalah sederhana, masyarakat dapat lebih kuat membentengi diri dari sisi psikologis dampak lebih buruk akibat situasi sulit saat ini. Suatu ahli psikologi klinis memberikan pelayanan kesehatan meliputi asesmen, penegakan, diagnosa, dan intervensi yang berkaitan tentang masalah psikologi dan gangguan kejiwaan. Ia berkata bahwa suatu permasalahan psikologi memiliki imun pada tubuh manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada manusia tersebut. Pandemi COVID-19 100% belum teratasi dengan tuntas. Banyak terdampak dari pandemi ini, terutama pada pariwisata, yaitu pada motivasi kerja industri, tur, dan travel. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Selain definisi yang baru saja saya jelaskan, motivasi kerja adalah suatu dorongan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, hati-hati, dan bersemangat. Saya mengutip perkataan dari McClellan. Beliau menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 aspek motivasi kerja, yaitu kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, bertanggung jawab, dan ketidakputusasaan. Berikut salah satu contoh kasus terkait dengan masalah finansial akibat dampak dari pandemi COVID-19. Para pekerja di industri travel di Selandia Baru mengalami gangguan kesehatan mental akibat industri travel yang belum pulih. Adapun salah satu pengakuan dari pekerja wanita pada industri tour dan travel di Selandia Baru, wanita itu mengungkapkan bahwa ia merasa kehilangan motivasi ketika pemerintah Selandia Baru mengumumkan akan memperpanjang lockdown di negara mereka. Selain itu, pekerja lainnya yang baru saja merintis usaha operator tour juga turut merasakan hal yang serupa. Di tempatnya, ada banyak sekali tour yang dibatalkan akibat dari pemerintah yang melakukan lockdown. Dari kasus tersebut, para pekerja pun mengalami gangguan mental akibat industri travel yang belum pulih akibat dari kegiatan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Membahas mengenai industri tour dan travel di Selandia Baru yang belum pulih akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Selandia Baru berencana untuk memperpanjang lockdown di negara mereka. Hal tersebut tentu akan berdampak bagi kesehatan mental para pekerja industri tour dan travel, di mana kesehatan mental yang baik adalah kondisi di mana batin kita dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari penjelasan teman-teman saya yang sebelumnya mengenai industri tour dan travel di Selandia Baru yang belum pulih karena adanya COVID-19 ini, di mana pemerintah Selandia Baru akan memperpanjang lockdown di negara mereka. Nah, dampak dari hal tersebut yaitu terguncangnya kesehatan mental para pekerja industri tour dan travel ini. Adapun kesehatan mental yang baik itu merupakan suatu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya suatu interaksi atau dengan orang lain, tetapi juga dapat menurunkan suatu produktivitas pekerja. Nah, kemudian terdapat berbagai macam kesehatan mental yang memungkinkan terjadinya kesehatan mental para pekerja industri tour dan travel ini, yaitu yang pertama, stres, yang kedua, gangguan kecemasan, dan yang ketiga, depresi.
Pertama adalah stres. Stres adalah gangguan fisiologis seseorang di mana mengganggu emosional ataupun mental. Di mana stres sendiri akan mengakibatkan gangguan bukan hanya di perusahaan, melainkan di individu. Yang di mana gangguan yang terjadi pada individu berupa gangguan kesehatan, sering minum alkohol dan sering merokok. Kemudian yang untuk gangguan pada perusahaan akan berdampak kepada finansial dan produktivitas suatu perusahaan. Yang dimana berikutnya yang kedua yaitu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan psikologi seseorang yang dimana terus menerus merasa cemas yang berlebihan. Yang membedakannya antara kecemasan biasa dengan kecemasan kerja, yang dimana kecemasan biasa hanya dilakukan beberapa saat saja, namun berbeda dengan kecemasan yang dirasakan oleh pekerja, yang dimana gangguan kecemasan ini terjadi secara terus menerus dari minggu ke minggu bahkan bulan ke bulan, yang dimana dengan timbulnya seperti faktor seperti memudahkan seseorang untuk melakukan stres kerja. Selanjutnya itu yang terakhir adalah depresi. Depresi ini berbeda tadi dari 2 poin yang telah disampaikan, yang dimana umumnya depresi terjadi akibat perasaan seseorang yang memburuk, yang dimana perasaan seseorang tersebut merasa sangat sedih, bahkan sangat terus menerus merasa sedih, yang dimana ini diakibatkan karena gangguan stres kerja yang berlebihan yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan seperti malas makan dan akhirnya untuk menurunkan aktivitas bekerja. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mental para pekerja, terutama pada pekerja penyedia jasa seperti industri tour dan travel. Langkah dari Chris Robert selaku Chief Executive TIA, yaitu memprioritaskan kondisi kesehatan mental para pekerja, merupakan langkah terbaik yang dapat dilakukan dari pihak industri untuk saat ini. Masalah finansial akan selalu menjadi masalah dan kendala selama pandemi ini belum berakhir. Kasus tersebut hanya satu dari sekian juta kasus akibat dampak COVID-19. Untuk saat ini, langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan. Perkuat 5M karena pandemi belum selesai. Jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Saya Natalia Octaviani dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Terima kasih.